Ya, teman-teman, berita yang menghebohkan juga di tanah air datang dari Menteri Desa yang mengatakan untuk menunjang atau mendukung daripada Koperasi Merah Putih ini. Jadi ada wacana untuk menutup Indomaret dan Alfamart gitu ya. Ini menurut saya sih logika berpikirnya sesat juga gitu ya. Ini ketololan gitu loh. Ini menurut saya gimana dibilang ya, Koperasi Merah Putih ini juga belum kelihatan berjalan optimalnya atau bentuknya bagaimana, kita juga belum tahu. Baru kemudian dari sisi negara kita juga ini harus dipahami juga nih. Ini kabinet-kabinet Pak Prabowo ini makin lama makin banyak yang tolol juga. Maksudnya sistem perekonomian di Indonesia itu gimana sih modelnya? Apakah memang maksudnya Indomaret dan Alfamart menjadi saingan lalu pemerintah bisa menutup gitu. Lalu bentar lagi warung Madura menjadi saingan lalu tutup, atau warung-warung kelontong yang lainnya semua aja tutup gitu. Baru kemudian Koperasi Merah Putih yang akan menyalurkan seluruhnya sembako-sembako itu yang ada di Indonesia. Ini kan ketololan, cara berpikir yang tolol gitu. Jadi sangat tidak masuk akal. Sistem perekonomian kita di Indonesia ini kan tentunya sistem perekonomian yang terbuka gitu ya. Sistem perekonomian yang terbuka. Bahkan untuk di swasta juga dibuka selebar-lebarnya. Jadi kalau tiba dengan adanya Koperasi Merah Putih lalu kita berpikir untuk menutup Indomaret atau Alfamart, ya ini menurut saya sebuah kemunduran gitu ya. Ya maksudnya Koperasi Merah Putih fungsinya sebagai apa? Seharusnya mengisi kekosongan di mana yang bisa menjadi penunjang tingkat perekonomian masyarakat. Ketika kita berpikir untuk menutup apa yang menjadi usaha daripada masyarakat, gitu ya, itu juga menurut saya logika yang sangat kebablasan. Tapi kemudian ketika berpikir, contohnya Indomaret dikurangi, kemudian Indomaret dibatasi demi mendukung pedagang-pedagang kecil yang di sampingnya, itu rasional gitu loh. Yang didukung adalah masyarakat langsung. Kalau ini Koperasi Merah Putih kita pun belum tahu siapa yang didukung. Dampak positif bagi masyarakatnya pun belum kelihatan gitu loh. Kebijakan-kebijakan yang begini bisa membahayakan posisi kepercayaan Pak Prabowo di tengah masyarakat ketika menteri-menteri yang tolol seperti ini masih dipelihara. Gimana menurut teman-teman? Thank you sahabat Piramida Podcast.